Shalom, selamat pagi Amang dan Inang. Sebelum memulai ibadah, mari kita angkat lagu pujian dari buku penyanyian nomor 789, Carilah Dahulu Kerajaan Allah, sambil bangkit berdiri. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Tibalah waktunya kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dengan mengangkat pujian dari BN nomor 125 ayat 1, 2, dan 3.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dengan buku BN nomor 3 ayat 1 dengan 3. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang tertulis dalam Taurat pertama sampai dengan Taurat keempat. Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Taurat kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Taurat keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan,
atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian dengan bernyanyi dari buku BN nomor 234 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercelah ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 652 ayat 1. Sanggup
Dengarkanlah firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ini, tertulis pada Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Kita baca secara responsoria. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 789 ayat 1 dan 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat pada minggu ini.
Tabegema titing di minggu ta sadarion. Minggu 26 Januari 2025. Gowarni minggu patuluhon dung Epipanias. Topik minggu, hibul daging i alai torop ruasna. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Romawi sada kegiatan huria. Naparjolo pelayanan pospel sektor 2 di hari Minggu sadarion di Patupa Huriat Tado permingguan tu sekolah minggu di pos pelayanan sektor 2. Ima nama ringanan di bagas ni keluarga Amang Desi Hombing Inang Boru Sitopul. Di perumahan Bukit Residen Blok K6 nomor 12A masuk pukul pituip. Jala di Minggu tanggal 2 Februari 2025 naro tongdo maringanan di bagas ni keluarga Amang Desi Hombing Inang Boru Sitopul. Napaduahon mangapuli. Di hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sadarion di Patupa Huriat Tado acara mangapuli tu keluarga Nyonya P. Si Hombing Inang Boru Manalu. Masuk pukul 10 WIB. Maringanan di Kampung Babakan, Bandung Selatan, Kalijati, Sektor Tolu. Romawi 2, punguan kor kategorial. Tung peso di patu pada peseremon di ganup kategorial, pinangi doma tusude tusude punguan kor marguru hobar tu partikian nabe asa boy markor di ganup ibadah. Romawi tolu guru sekolah minggu. Di hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sadarion gabe guru sekolah minggu ma Nyonya Panjaitan Inang Boru Sitorus. Di pos pelayanan sektor 2 Jalan Nasida di Patadahod di permingguan pukul 10 WIB. Tatangyakon ma asa tarpasu-pasu ulaun di Huriai. Romawi 4 perguru malua non reguler. Tuaka yanakon ni huriata naung dewasa manang naung karejo naso makatidakon haproseaun dope manguduti titing minggu nasalpu bukota dope pendaftaran marguru malua asa didaftaron ma tu situa sektor ta manang langsung tu kantor huriata molosian luar ni huriata do dibon masurat hatorangan sian huria habror hatanna. Jala persiajaran dimulai di tanggal 2 Februari 2025 dung sipul permingguan pukul pitu WIB di kantor huria. Romawi 5 paduan suara anak HKBP Purwakarta. Manguduti titing nasalpu laho pajongjokon paduan suara anak manang PSA di huriata. Di patu pado pakatayon ni natoras ni dakdanak naung terdaftar guarna jadi anggota PSA dohot tim pengajari tu hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sadarion pukul 8.30 WIB dong sidung Minggu manogot di gedung sekolah Minggu. Materi pertemuan pasadahon tahi tiki latihan anak. Romawi onom ruas perguru. Mamuka di hari Minggu sadarion tanggal 26 Januari 2025 gabe ruas perguru ma keluarga Amang Tulus Manalu Inang Yeriani Boru Situmeang. Dohot 2 halak yanakon nasian huta perumahan Panorama Indah Blok L onom nomor onom sektor 14. Romawi pitu bona tahun distrik dohot launching tahun transformasi. Hobar tu surat naro tu huriata jala hasil rapat sinode distrik di tahun nasalpu. Di hari Senin tanggal 3 Februari 2025 di Patupa Huriata HKBP distrik Sapulalu Jabertendiedo pertanyaan bona tahun. Dohot launching tahun transformasi nama ringanan di HKBP Subang, Resort Subang. Jala dipangido asa paborhaton utusan sian perhalado, utusan sian ama,
utusan sian ina dohot utusan sian naposo sian ganup huria. Romawi walu dak danak nasorang. Nah di hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 di basa-basa untuk dosa dadak danak bawa di keluarga ni Amang Yusuf Roni Ave si Manulang Inang Emi Justice Huta Barat Sian Huta Perumahan Royal Cempaka Blok C7 nomor 42 Sektor Tolube Hipasdo Danahi Suang Songoni Nang Natorasna Romawi sia satu na mangihut boy mata jaha di hudulata be songonima titing di minggu sadarion ang giat ma di pasu-pasu tuata huriana nang ruasna mauliate. Mari kita angkat pujian dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 656 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan. Hidup
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 12 hingga ayat 20. Saya bacakan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, maka tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikian firman Tuhan. Shalom Amanginang. Sepertinya hari ini lebih bersukacita daripada hari-hari sebelumnya. Ada apa dengan minggu ketiga setelah Epifanias ini? Semuanya terlihat merasa plong gitu datang ke gereja ya. Ada sukacita yang menghantar. Mungkin juga di rumah ini penuh dengan sukacita ini. Karena apa? Karena ada kebersamaan. Ada suasana yang baru yang kita mau memperlihatkan, ini loh saya loh gitu. Ada suasana baru, hati yang baru, ada suasana pemikiran yang baru juga, sehingga kita masing-masing mau mengatakan, ini loh saya. Jadi kita bebas mengekspresikan siapa kita, tetapi kontrolnya tetap adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dimuliakan Tuhan pada saat kita bersekutu saat ini di rumah Tuhan yang Tuhan kuduskan. Ini kalimat di rumah Tuhan yang Tuhan kuduskan masih dalam pergumulan orang-orang percaya sampai sekarang. Benarkah hanya Tuhan saja yang menguduskan rumahnya ini? Tidakkah ikut kita yang ada di sini, jemaat-jemaatnya yang datang bersekutu ke rumah Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan? Ini juga menjadi pertanyaan. Apa iya kita datang ke rumah Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan? Atau kita datang ke rumah Tuhan untuk mengatakan aku Kristen? Ini juga perlu, setiap orang harus mengujinya. Dan itu yang terjadi sehingga Rasul Paulus menyapa jemaat di Korintus dengan perumpamaan. Sebetulnya Yesus sendiri juga sudah mau memperlihatkan dirinya siapa, bagaimana persekutuan umat sebetulnya. Yesus mengatakan, akulah pohon, kamulah rantingnya. Itu persekutuan yang diutarakan atau diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Haudu hau angguri, hamudu aka ratingna akadakara. Tuhan Yesus adalah pohon anggur. Dan kita adalah ranting-ranting yang ada menyatu. Kita adalah ranting-ranting yang menyatu ke dalam pohon itu sendiri. Dan apabila ranting itu putek, harus bahasa Indonesia ini putek, soak, patah, lepas,
Ya. Apabila ranting itu putek, dia tidak berhubungan lagi dengan dahan, dengan pohon, maka dia nothing. Dia habis. Dia selesai. Apa artinya? Artinya adalah kehidupan kita itu dialirkan dari pohon yang menghisap makanan dari akar yang bekerja. Maka Yesus mengatakan, Bapa yang punya ladang itu, dan saya adalah pohonnya, kamu adalah rantingnya. Itu ungkapan Yesus tentang persekutuan. Tentang persekutuan di dalam dirinya yang pertama. Dan gambaran dikatakan juga bahwa persekutuan kita di dalam Tuhan Yesus digambarkan seperti perahu. Dan itu sampai sekarang dipakai oleh WCC, World Council, dan juga PGI. Simbolnya adalah perahu. Karena apa? Karena orang yang masuk ke perahu itu datang dari berbagai asal. Datang dari berbagai tempat. Tapi tujuannya satu. Dia datang dari berbagai, adong do siya Parapat, adong siya Najibata, adong siya Tar, adong siya Medan, adong siya Toba. Tujuannya itu Tomok. Satu tujuannya, Tomok. Dan di perjalanan untuk sampai kepada tujuan, gelombangnya luar biasa. Hantaman badai luar biasa. Angin ribut luar biasa. Tapi tujuannya sama. Berarti ketentraman orang yang ada di kapal itu harus dijamin tentram. Ada pernah seperti ini, karena saya di Parapat lahir, besarnya di Parapat, sering main-main ke pantai. Adong maparubat-ubat. Maluparubat-ubat di hitan, adong do sipata dibuan ulo na. Naik kapal maamat ton neng tua barita. Jadi tiga raja mana neng tu Tomok baru tua barita. Saya busi saon. Ahdo bahasa Indonesia ni busi saon tehe. Gelisah, galau dia, kacau pikirannya, momar. Datanglah oma-oma. Ada di liho amang. Inna. Alay saya momar, mangalului. Masuk tu jolo, turun, naik tu gijang. Karena ularnya sudah lepas. Inaton kepo, hola nalala manukun. Asing amangon. So na manubisi. Sudah itu huraki kan? Ida dia sudah. So na manabisa mangonin na. Ahli amang. Ujungnya dia harus cerita supaya ibu ini jangan menjadi musuh, jangan menjadi lawan. Maka dia cerita, aleu nang pabu-abu ada hata sopisi mon. Ahai, melua uloku. Ulok torin nama. Gabigaur sa kapal. Natuani do dang dope mardalan. Di tiga raja dope songoni marona nak kadiba. Hari Sabtu kan? Bahwa keluar akan yang ibagasian. Mereka keluar. Sehingga si bapak itu bisa mencari ularnya yang lepas dari kandangnya. Molo songoni dito nga tao hiyan. Aha manamasa. Ya, itu dalam satu perahu. Kalau hal seperti itu terjadi di tengah lautan itu, di tengah danau Toba itu, bisa saja orang tidak sadar dia loncat. Daripada diturbing uluk, maka dia akan loncat. Bisa saja refleks. Ada bara mahaya yang luar biasa yang dalam satu komunitas. Kalau kita datang tadi dari rumah dengan sukacita, dengan hati yang gembira, dengan tujuan yang sama, mengatakan aku ingin ketemu dengan Tuhanku. Aku ingin bersama dengan Tuhanku bersukacita di rumah Tuhan yang Tuhan berkati, di rumah Tuhan yang Tuhan sudah kuduskan.
Maka kita semuanya ini melepaskan segala sesuatu yang menghambat kita untuk tidak nyaman. Unang atong inna, rotu gari jalai bering jonai edaan inna kan? Ang dosong ni rotu gareja alainna inna kan? Itu yang bahaya. Itu terjadi di sini. Maka katanya tadi dalam ayat 14. Ayat 15. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Benarkah dia tidak termasuk tubuh? Andai kata aku bukan telinga, andai kata aku bukan mata, kata telinga, aku tidak termasuk tubuh. Maka mulut juga mengatakan akan nadilahu audo pamangan hale hamu margajang dila, katanya lah, ya kan? Audo pamangan hale hamu margajang dila, inna pamangan ma tu pinggol nakingan do tu matai, do tu tangan, do tu pati. Roma musi butuhon anggo somarisi doon gaur hamusi dang adong artinin non di masih baik benna. Rasul Paulus mencoba menyapa kita dan mengatakan, kenapa? Kenapa masih egomu yang kamu mau tonjolkan saat kamu bersekutu dengan Tuhanmu? Kenapa kesombongan yang seperti itu lagi masih kamu pelihara? Kenapa katanya? Karena kita semua dalam ayat sebelumnya dikatakan karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Merupakan satu tubuh. Jadi semuanya ini menggambarkan kesatuan. Tubuh itu adalah batang itu sendiri seperti pohon. Akulah pohon itu kata Yesus dan kamu adalah ranting-rantingnya. Maka kita sekarang yang ada dilopokkan. Dicongkakkan katanya, dicangkokkan bukan dicongkakkan, dicangkokkan, dilopokkan. Hau jarak harangan na dilopokkan tu hau jarak huta. Kita yang dicangkokkan ke tubuh Tuhan itu berarti kita sudah menyatu di dalam tubuh itu sendiri dan itu dibuktikan dengan baptisan yang kita terima. Dikatakan dalam ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum satu roh. Oleh karena itu tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup kita masing-masing. Tapi mari kita menerima anugerah apapun yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita mensyukuri setiap waktu dan setiap hal yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita mampu melakukan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Jadi mula hatani batak, masih ulah-ulah Nabi mah hati-hati. Bukan seperti itu. Dan holan na masih ulah Nabi. Di ulau tangat ulauna, di ulau si majoja ulauna, di ulau si pareon ulauna, di ulau si malolong ulauna, tidak. Tetapi semua pekerjaan itu harus berpengaruh kepada yang lainnya. Harus bersamaan dengan yang lainnya untuk tujuan yang sama. Karena apa? Karena ada kalimat yang mengatakan berkumpul bersama adalah permulaan. Berkumpul bersama adalah permulaan. Tetap bersama adalah kemajuan. Bekerja sama adalah keberhasilan. Ada 3 tingkatan dan rangkaian di sana. Berkumpul bersama adalah permulaan, tetap bersama adalah kemajuan, bekerja sama adalah keberhasilan. Maka kita pertanyakan, di mana posisi kita sekarang? Kita sudah di mana? HKBP Purwakarta sudah di mana? Mungkin juga dalam korps keluarga. Keluarga ini sudah di mana? Masih berkumpul saja? Atau sudah tetap bersama? Atau sudah bekerja sama?
Kita secara umat dan sebagai anak-anak Tuhan yang diikat di dalam satu nama Huria, Kristen, Batak, Protestan, dan secara spesifiknya lebih kecil lagi dikatakan Huria, Kristen, Batak, Protestan, Purwakarta, dan secara lebih kecil lagi Huria, Kristen, Batak, Protestan, sektor Sada, satu sektor 20 Sada. Kita sudah di mana? Mau pertanyaan di jabuni si A. Ada orang dope madok sonon, dak kiai ro tu jabuku pertanyaan dang lawa tu si. Ada orang dope madok songoni? Berarti kita sudah di mana? Kita masih di mana? Ini sebentar lagi pertanyaan dibuka. Kita masih di mana? Ternyata kita masih berkumpul bersama. 50 tahun Maha KBP Purwakarta Bula Sapudon, kita masih tetap berkumpul bersama. Coba, mungkin Tuhan dari atas melihat begini, berapa lama lagi anak-anakku? Yesus dari langitnya, dari kuasanya, dari tahtanya, dia bertanya kepada kita, berapa lama lagi aku menunggu anak-anakku? Kita sudah 50 tahun, Oktober nanti, kita masih berkumpul bersama. Sehingga apa yang dikatakan bahwa kita masuk ke rumah Tuhan yang Tuhan kuduskan itu masih tetap di sana. Kita belum mengatakan doa maperbadiai. Kita belum bisa masuk. Karena itu aku ikut menguduskannya. Karena menguduskan rumah Tuhan tidak hanya datang bernyanyi dan berdoa di rumah Tuhan, tetapi sampai kepada persiapan Tuhan Yesus datang sebagai pengantinnya, pengantin laki-lakinya, dan kita menjadi pengantin perempuannya. Kita masuk kepada persekutuan yang kudus. Kita masuk kepada satu ikatan yang luar biasa sebagaimana yang dikatakan oleh Ibrani pasal 12 ayat 14a. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Berusahalah dengan hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Oleh karena itu, sotung terali tinang dah, unang saya tadak ko bereng mani, bereng mau na senda hitabi. Olo terali, dangi botong mulak, mula saya botong mulak bahaya. Unang saya inna bi mardalan na titulungan nate. Kita mengejar kepada kesatuan dan kekudusan. Dan yang kedua juga dikatakan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita setiap orang diberikan tugas-tugas, posisi-posisi. Molo perdita mana ba perdita mak, molo situa mana ba situa mak, ba molo ruas mana ruas mak. Unang igalimangi, baru teh bahasa Indonesia digalimangi, campur aduk semuanya ya. Songon laho pasato si pangano tu NU nu dang NU ni sanada ate molo aka oma mula siap perdalanan na nunga manga dilek kamu nu inda do parjolo dang geleng nei suku ate manga kamu dang inna ngelek kamu manga nu inna tong itu teh gudang dupe songon ita boto tamasai hiaro tahilai anggon wanga kena kotor dang bete dang be alehi tata hilalade hiaro te begi roo masya pardelanan na dangi sukun ngamanga ko dang inna ngelek kamu mangan nu inna do anggon bangale bangani kan igaor do sude dangi beso nyod dodak na nyon dangin na igaor do sude igalimangi sude. Maka kita diminta untuk masuk
pada porsi-porsi kita. Dan kita bersyukur kita di porsi itu, tetapi berpengaruh kepada yang lain. Kita menjadi sesuatu yang berharga untuk masuk kepada yang lain. Songonido tangan. Tangan bekerjalah sebagai tangan. Alay marpanupak imana tu pamangan, marpanupak imana do tu si majojak. Itu yang dikatakan tadi dari ayat 14, ayat 15, ayat 17 sampai ayat 18. Si malolong pesoni mata juga begitu. Dia melakukan tugasnya sebagai mata, tetapi berpengaruh kepada seluruh organ yang lain. Tentu berpengaruh positif. Berpengaruh positif, bukan berpengaruh negatif. Karena banyak sekarang orang mencoba memberikan pengaruh, tetapi yang negatif, maka kalimat muncul seperti ini. Molohola sipeho nunga mangurupi. Molohola sipeho nunga mangurupi. Itu sekarang muncul kalimat yang luar biasa. Kenapa? Karena setiap dia ngomong, manobisi tu siamun doh tu habirang. Setiap ngomong, manobisi tu siamun habirang. Jadi holasip pehonunga mangurupi. Itu kalimatnya muncul. Maka kita sekarang yang bersekutu di dalam satu nama yang kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kita sudah dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan setiap orang yang dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dia hidup di dalam kehidupan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Itu yang dikatakan tadi di dalam ayat 13 itu. Telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Atau akan martua duha minang. Akan martua duha amang. Kita semua orang yang berbahagia. Tapi jangan kebahagiaan itu kita pakai menjadi mendukakan hati Tuhan yang memberikan kebahagiaan itu kepada kita. Mari kita saling mengarah diri untuk mengikatkan diri satu sama lain. Sehingga apa yang dikatakan di dalam ayat 18 yang nats kita tadi, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Seperti yang dikehendakinya. Maka kita mengatakan apapun dan siapapun aku sekarang adalah atas kehendak Bapa di sorga. Apapun dan siapapun kita sekarang adalah atas kehendak Bapa di sorga. Maka tidak ada lagi yang lebih tinggi dari pengakuan itu. Pengakuan itulah yang hadir kepada kita, yang kita masuki dan kita hidupi, sehingga saat itu kita sungguh sudah menjadi berkat bagi orang, pasti sukacita bagi Tuhan. Dimuliakan Tuhan atas kasih-Nya yang sudah nyata dalam kita setiap orang. Amin, kita berdoa. Dimuliakan nama-Mu Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Hari ini Engkau mengingatkan kami atas diri kami, siapa kami? Siapa kami secara persekutuan dalam Tuhan, di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, di mana kami boleh bersekutu, berkumpul bersama dengan orang-orang yang percaya, yang diikat di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Layakkan kami Tuhan untuk boleh menerima, mengakui, dan mengaminkan siapa kami yang Tuhan sudah tentukan, sehingga kami mampu melakukan berbuah dan berbuah untuk menyatakan buah iman kami dalam persekutuan kami, untuk memperlihatkan kemuliaan-Mu, sebab semuanya apapun yang kami lakukan itu hanya untuk menyatakan satu tubuh di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu dalam aktivitas sehari-hari dimanapun mereka boleh berada. Engkau Tuhan yang memberkati mereka saat mereka keluar dari rumah untuk pergi ke tempat pekerjaannya, melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan embankan kepadanya.
Engkau Tuhan juga yang memberkati mereka saat kembali ke rumah masing-masing, membawa berkat-berkat yang melimpah yang telah Tuhan curahkan itu menjadi kehidupan keluarga, sukacita keluarga, dan kemuliaan nama-Mu. Berkati Bapa anak-anak yang Tuhan anugerahkan bagi kami setiap orang, sehingga mereka mampu mengatakan iya. Sebagai anak, mereka juga melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk memperlihatkan kasih-Mu yang sudah nyata dalam diri mereka. Saat mereka boleh bersekutu dengan orang tuanya, bersekutu dengan kakak adiknya di rumah tangga, bersekutu dengan teman-temannya dimanapun mereka, saat mereka bersekolah, saat mereka berkuliah, saat mereka bekerja, saat mereka jauh dari hadapan orang tuanya. Tapi dia tetap ada di dalam nama-Mu, ada di dalam kasih-Mu, ada di dalam naungan sayap-Mu, sehingga mereka mampu memperlihatkan kehidupan suci, kehidupan kudus, sebagaimana Tuhan yang mempersiapkan kami menjadi pengantin perempuan Yesus Kristus untuk mampu memasuki kekudusan dan kemuliaan-Mu. Berkati Tuhan ibadah kami, berkati nyanyian pujian kami, berkati setiap hal dalam kegiatan gereja-Mu. Dimuliakan nama-Mu Bapa, karena Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dan kita serahkan persembahan. Kita nyanyikan dan bangkit. Saling mempersatukan yang percaya kepadanya, yang terpanggil dalam satu hati.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau tetap memelihara hidup kami sampai saat ini. Dan melalui berita kesukaan, Engkau memanggil kami ke dalam kehidupan yang kekal. Berkat-Mu menenteramkan hidup kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Teguhkanlah firman-Mu yang kudus. Teguhkanlah firman-Mu pada hati kami dan seluruh keturunan kami. Berilah kami gembala-gembala. Bimbinglah jemaat-Mu karena Engkaulah benteng dan tempat perlindungan mereka yang menderita karena nama-Mu. Berilah pertobatan bagi penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya semua orang mengenal dan memuji nama-Mu saja. Berkatilah mereka yang ingin memasuki kerajaan-Mu dan mereka yang hendak mengikrarkan imannya, supaya mereka menjadi warga yang hidup di dalam jemaat-Mu. Limpahkanlah berkat-Mu bagi pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Berkatilah mereka yang diurapi di dalam jemaat-Mu. Kuduskanlah setiap keluarga dan anugerahi mereka kebijaksanaan untuk mendidik anak-anaknya yang Engkau karuniakan kepada mereka. Berkatilah penghasilan dan pekerjaan yang baik. Jauhkanlah hukuman dari kami walaupun sesungguhnya pantas kami terima. Serta curahkan hujan dan sinar matahari pada saatnya masing-masing. Hiburkanlah para janda dan yatim piatu, serta semua orang yang sakit, yang miskin dan yang di dalam pencobaan. Nyatakanlah kasih setia-Mu pada mereka, agar mereka dapat memuliakan nama-Mu yang kudus. Tolonglah mereka yang tersesak, ya Tuhan penyelamat manusia. Sadarkanlah kami dengan Roh Kudus, supaya kami siap menghadapi akhir hidup kami. Kuatkanlah kami agar tetap takut akan Tuhan selama hidup, dan pada akhirnya kami tetap tinggal di dalam anugerah kasih-Mu, dalam kedamaian. Dan kami dibangkitkan kembali oleh kuasa-Mu untuk mewarisi pengharapan iman kami, yaitu kebahagiaan selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.